Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok usul fikih yang bertema ijma sebagai dalil sumber ekonomi Islam dengan dosen pengampu Haji Saman, MPD. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu supaya tumbuh rasa sayang. Perkenalkan saya Cynthia Angeli Valentia dengan NPM 2104.04.0239. Dan saya Yuni Jamilatul Muslihat dengan EPM 2122.04.0245. Baik, supaya tidak penasaran, mari tonton video ini sampai selesai. Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat, sependapat tentang yang demikian itu. Menurut istilah ijma, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi, ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Ada beberapa macam rukun ijma diantaranya. Yang pertama, adanya kesepakatan. 2. Mujtahid. 3. Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya. 4. Kesepakatan itu terwujud atas hukum kepada semua para ijtihad. Pendapat para ulama tentang kemungkinan terjadi ijma. Para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan terjadinya ijma. Sebagian ulama diantaranya Al-Nazam dan sebagian pengikut Syiah berpendapat bahwa ketentuan di atas tidak mungkin terjadi ijma secara penuh. Alasannya, yang pertama, tidak ada suatu ukuran yang pasti untuk mengetahui dan menetapkan apakah seseorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan patut disebut mujtahid. Karena secara formal tidak ada lembaga yang menghasilkan mujtahid. 2. Walaupun ada pendidikan untuk menyatakan seorang telah mencapai derajat mujtahid, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah memerlukan suatu hukum yang meyakinkan tidak mungkin karena dalam lokasi yang berjauhan. 3. Tidak ada jaminan bahwa setiap mujtahid yang telah mengungkapkan pendapatnya tentang hukum tetap dalam pendiriannya, karena syarat melangsungkan ijma itu ialah kesepakatan itu berlaku dalam suatu masa tertentu ketika terjadinya peristiwa. Yang terakhir, adanya mencapai kebulatan pendapat di kalangan mujtahid secara massal adalah sesuatu yang sangat sulit terjadi, karena hakikat ijma itu adalah kebulatan pendapat dalam kesepakatan. Selanjutnya, realitas masalah ijma. Dalam berhadapan dengan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan agama, maka ada ruang ijtihad selalu terbuka sebagai bentuk aktif dari keluasan Islam dalam berinteraksi dengan kehidupan. Ijma adalah bagian dari bentuk ijtihad yang dilakukan secara kolektif, atau mencoba mendekati sebuah fenomena realitas dengan bacaan bersama, sehingga melahirkan sebuah konsensus yang tidak lepas dari lingkaran agama. Pertama, bunga, interest, faidah, adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang, al-qordah, yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti. Kedua, riba adalah tambahan, ziyadah, tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasiah. Baik, selanjutnya reksadana konvensional. Reksadana konvensional haram menurut ijma ulama. Reksadana adalah sebuah wahana di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan pengurusnya atau fund manager dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana syariah, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syarah Nasional MUI, nomor 20, Desen MUI IV, 2001 bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Kami cukupkan presentasi kami pada hari ini, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Cynthia Angeli dan Yuni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.